Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arianti, SPD, nomor UKG saya 2015 083 99203. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini pada tanggal 30 November 2020 saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan materi ikatan kovalen koordinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang belum mandi? Farhan, Bu. Harus, Bu. Mahrus ganteng gitu. Oke, hari ini. Farhan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya ingatkan dulu, nanti yang belum presentasi, yang belum absensi, silakan nanti setelah pembelajaran masuk ke Google Classroom untuk absensi. Ya, anak-anak ya. Oke, nanti selama pembelajaran ini, keaktifan kalian dalam bertanya, menjawab pertanyaan akan dinilai. Jadi, yang aktif ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa. Mahrus. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sekarang coba saya mau share screen, anak-anak. Sudah terlihat ya? Ya. Hari ini kita akan mempelajari ikatan kovalen koordinasi. Nah, sebelum ke materi ikatan kovalen koordinasi, sekarang coba perhatikan ini. Masih ingat nggak ya, ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa ya? Oke, ini gambar air. Rumusnya ada yang tahu rumusnya? Farhan, rumusnya air apa? H2O. Iya, H2O rumusnya air. Oke. Nah, sekarang H2O ini kalau ditinjau dari unsur penyusunnya, kemarin H2O ini memiliki ikatan apa? Kovalen. Memiliki ikatan kovalen. Betul sekali, Mia ya. Ikatan kovalen. Kemudian, nah, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Tujuan pembelajarannya, anak-anak, dapat membedakan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian dapat menganalisis proses terjadinya pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Anak-anak, nanti ketika kalian mempelajari ikatan kovalen, ini nanti kalian akan diajari untuk tidak egois dalam menyelesaikan masalah. Kok bisa? Ada yang penasaran enggak? Ya. Bu. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa, Nana? Obat batuk. Obat batuk. Nah, di musim sepancaroba seperti ini, kita rawan sekali ya. Biasanya itu batuk, pilek. Nah, ini salah satu contoh obat batuk. Sampai perhatikan di sini. Gambarnya terlihat kan ya? Di sini ada 3 komposisi dari bahan obat batuk. Yang tengah ini terbaca atau tidak? Terbaca. Sebutkan yang keras, baca yang keras. Apa ini?
Amonium klorida. Amonium klorida. Amonium klorida. Ada yang tahu amonium klorida ini rumusnya apa? NH4Cl. Yang Wait. keras. Alvina Cl. coba. Alvina. NH4Cl. Oke. Nah, NH4Cl ini kalau saya pecah, itu kira-kira terdiri dari ion apa dan ion apa, Nana? Positif. Ya, jelas. Cl-. Jelas positif dan negatif ya, Farhan. Tapi yang positif itu apa dan negatif itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Afifah mungkin? Ya, Viva, ayo. NH4+ tambah Cl-. Oke, pinter. NH4+ dan Cl-. Nah, di sini ada NH4+ dan Cl-. Yang kita bahas di sini adalah nanti NH4+. NH4+ ini kalau dilihat dari unsurnya, N itu non logam, H juga non logam. Ikatannya ikatan apa, Nana? Ikatan batin. Kovalen. Ikatan batin, Mahrus. Ikatan batin dengan siapa? Nggak tahu, Bu. Ya, ayo Ikatan yang lainnya ikatan apa? Kovalen. Iya, pintar. Ikatan kovalen. Kemarin kita sudah belajar ikatan kovalen itu macamnya banyak ya. Ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, ditambah lagi ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk NH4 ini saya berikan pertanyaan. Bagaimana proses terjadinya ikatan kovalen pada NH4? Kita lanjut. Nah, perhatikan video berikut anak-anak. Oke, kita akan mempelajari ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini ya, ikatan kovalen koordinasi itu didefinisikan sebagai ikatan kovalen di mana elektron yang digunakan untuk berikatan bersama hanya berasal dari salah satu atom. Jadi yang menyumbang cuma satu atom, yang lainnya tidak ikut menyumbang. Nah, contohnya ada NH3, BF3. Ini NH3 kalau kita kupas, N itu golongan 5A memiliki elektron valensi 5 dan H golongan 1A memiliki elektron valensi 1. Sehingga untuk stabil, N menangkap 3 elektron dan H menangkap 1 elektron. Oke, ini ya atom pusatnya N, karena N di sini, N dibandingkan H, lebih banyak H, jadi N ini sendirian, dia sebagai pusat. Jadi N ini nanti digambarkan di tengah, dikelilingi oleh atom H sebanyak 3. Ini gambarnya anak-anak. Kemudian kita gambarkan elektron valensinya dari N sejumlah 5. Di sini nanti digambarkan elektron valensinya N sebanyak 5. Nah, kenapa yang ada di H ini kok masing-masing 1 dan ini kok 2? Karena yang ada di H ini nanti digunakan berikatan dengan H. Karena H hanya bisa menyumbang 1, maka N juga menyumbang 1. Jadi tidak boleh misalkan H menyumbang 1, N menyumbang 2, tidak boleh. Gampangannya gini anak-anak, kalau H itu tangannya 1, mau gandengan sama N tangannya 2, kira-kira yang satunya bisa bergandengan enggak? Nggak bisa. Ya, enggak bisa, Peter. Makanya kenapa di sini elektronnya H1, elektronnya N1. Sehingga yang digunakan N ini 3, yang 2 tetap di sini sebagai pasangan elektron bebas. Oke, kemudian kita perhatikan BF3. B itu golongan 3A, elektron valensinya 3, dan F golongan 7A, elektron valensinya 7. Kalau digambarkan seperti ini. Oke, sebentar. Nanti kalau digambarkan, atom pusatnya B karena jumlahnya B1, F itu jumlahnya 3. Jadi sehingga yang menjadi pusat adalah B. Nanti digambarkan B dengan 3 elektron valensi dikelilingi 3
F. F ini elektron valensinya 7. Kalau dipakai 1, maka sisanya ada 6. Nanti digambarkan di sini. Iya. Ini dipakai 1, sisanya ada 6. Sama, yang sebelah sini juga sama. Yang di bawah ini nanti juga sama. Dari sini terlihat anak-anak kalau B tidak punya apa ini? Tidak punya pasangan elektron bebas seperti N. Sehingga kalau digabungkan dengan NH3, ini gambarnya nanti. Nah, seperti ini. Nah, karena ini tidak punya, B tidak punya, maka yang dipakai berikatan adalah punyanya N. Punyanya N yang dipakai berikatan. Oke. Jadi gini ya, gampangannya gini. Farhan ini mengajak Afifah itu H, kemudian mengajak B, B-nya nanti sebagai Mahrus, itu mengajak, ayo Rek, Rek, marung bakso ke Pak Edi. Nah, si Afifah ini, oh oke. Sedangkan si Mahrus, enggak aku enggak duit-duit. Nah, ini kan enggak punya ya, enggak punya elektron valensi ya. Si Farhan karena dia memiliki uang lebih, ini ya, uang lebih itu ya, pasangan elektron bebas. Oh gampang wes, aku yang bayar, gitu ya, gampangannya ya. Sehingga ini Mahrus ini akhirnya mau diajak marung bakso karena dibayari Farhan. Nah sama dengan halnya ini, karena B tidak punya elektron bebas, sudah tidak punya tangan untuk bergandengan, maka N menyumbangkan elektronnya untuk berikatan dengan B. Sampai sini dulu, anak-anak ada yang ditanyakan? Ya. Enggak. Enggak ada yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Yang lainnya? Saya, Mia. Bu. Mia ya? Oke, Mi. Mia. Silakan. Yang lainnya di mute dulu, biar Mia suaranya kedengaran. Apa pertanyaannya, Mia? Bu, kenapa yang dipakai untuk berikatan bukan elektron dari S? Dari F ya. Oke, kenapa yang dipakai berikatan itu bukan ini ya? Ini kan F ini kan punya sisa elektron yang tidak dipakai ikatan ya. Kenapa kok tidak ini aja Bu yang digabungkan ke N? Nah, di sini ya, untuk ikatan kovalen koordinasi perlu diperhatikan yang menyumbangkan elektron bebas itu harus atom pusat yang memiliki kelebihan elektron atau yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Jadi yang harus di tengah ini yang harus menyumbangkan elektron, bukan yang di samping sini. Paham ya, Mia? Ya, Bu. Oke, yang lainnya paham ya? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini digambarkan karena tadi B tidak menyumbangkan elektron, ini digambarkan dengan anak panah. Yang anak panah ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Yang lainnya ini ikatan kovalen. Oke, ini contohnya ada SO2. SO2 ini S golongan 6, O juga golongan 6, jadi masing-masing elektron valensinya 6. Untuk stabil menangkap 2 elektron sama. Kemudian nanti digambarkan S ini sebagai atom pusat karena jumlahnya lebih sedikit, O ini sebagai ligan atau yang mengelilingi S. Nah, digambarkan seperti ini anak-anak. Kita gambarkan ini memiliki elektron sebanyak 6. Kita gambarkan 6. Berarti kan kurang 2 ya untuk menjadi 8, untuk jadi stabil, maka 2 ini diperoleh dari ini, salah satu dari ini. Nah, yang di sini nanti yang menyumbangkan 2. Sekarang kita hitung, ini jumlahnya sudah 8. Maka nanti O yang di sini, nah ini jumlahnya 6, nanti O yang di sini tidak menyumbang karena ini jumlahnya sudah 8. Nah, agar O bisa berikatan dengan S, maka yang menyumbang adalah S-nya. Oke, sebentar. Nanti digambarkan, nah seperti ini. Jadi terlihat ini saling menyumbangkan, ini O-nya tidak menyumbang. Oke, kalau kita gambarkan dengan anak tanda panah,
Ini ikatan kovalen rangkap 2, 1, 2. Sedangkan ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Karena yang menyumbang hanya SO-nya tidak ikut menyumbang. Nanti digambarkan seperti ini. Ini rangkap 2 nanti digambarkan dengan garis 2. Ikatan kovalen koordinasinya digambarkan dengan tanda anak panah. Oke anak-anak, paham ya untuk ikatan kovalen koordinasi? Paham. Oke, paham ya. Nanti kalau misalkan belum paham, ini video ini nanti bisa ditonton lagi. Linknya ada di Google Classroom. Nah, sekarang untuk mengolah data yang sudah kalian peroleh tadi, nanti setelah ini masuklah ke Google Classroom dan mengunduhlah LKPD yang ada di Google Classroom. Kemudian diskusikan kegiatan yang ada di LKPD dengan kelompok masing-masing selama 30 menit. Masih ingat kelompoknya? Apa sudah lupa? Lupa, Bu. Oke, saya bacakan lagi ya, dicatat ya. Kelompok 1 ada Alvina, Rifda, dan Farhan. Kelompok 2 Rika, Safira, sama Mahrus. Dan kelompok 3 Damia, Afifah, dan David. Jelas ya, saya akhiri dulu sampai di sini, nanti kita join lagi. Saya setelah 30 menit saya infokan di WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu 30 menit untuk berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke presentasi. Di LKPD tadi ada 4 soal. Nanti yang nomor 1 dan nomor 2 nanti akan dipresentasikan kelompok 1, nomor 2 kelompok, nomor 3 kelompok 2, dan nomor 4 kelompok 3. Sekarang kelompok 1, untuk nomor 1 dulu, diwakili siapa? Rifda. Oh ya, Rifda. Oke, sekarang Rifda saya jadikan host. Rifda. Oke, silakan Rifda. Nomor 1, pertanyaannya, ion penyusun dari amonium klorida. Ion penyusun dari amonium klorida yaitu NH4 plus Cl min. Oke, menurut kelompok 1, ion penyusunnya amonium klorida itu NH4 plus dan Cl min atau ion amonium dan ion klorida. Dari kelompok lain ada tanggapan atau menambahkan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Sudah sama ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Silakan Rifda, stop sharing dulu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 diwakili siapa, Nak? Saya, Bu. Alvina ya? Oke, kelompok diwakili Alvina. Saya jadikan host. Silakan Alvina, pertanyaannya, tuliskan konfigurasi elektron dari penyusun ion amonium. Silakan Alvina. Itu N apa H, Alvina? Oh. Dihapus kalau ada salah atau dicoret kalau tidak bisa menghapus. Oh, bisa. Oke. Oke, sambil dijelaskan, Dok. N memiliki nomor atom 7, konfigurasinya 5. Dan H memiliki nomor atom 1, konfigurasinya 1. Oke, ada pertanyaan atau ada sanggahan dari kelompok lain? Menurut Vina atau kelompok 1, N itu nomor atomnya 7, konfigurasinya 2, 5. Dan H nomor atomnya 1, konfigurasinya 1. Kelompok lain bagaimana?
Ya, Bu, sama. Oke, Sama, sama. Bu. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut kelompok ke pertanyaan nomor 3. Vina, stop sharing dulu. Oke, untuk pertanyaan nomor 3. Gambarkan struktur Lewis pada pembentukan ikatan kovalen ion amonium atau NH4+ diwakili kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, Safira ya. Sebentar. Saya jadikan host dulu ya, Nduk. Safira. Oke, silakan Safira. Kelihatan anak-anak gambarnya Safira? Kelihatan, Bu. Ya, silakan dijelaskan, Nduk. Itu dari gambar NH3 itu terlihat bahwa atom S memiliki pasangan elektron bebas yang digunakan untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Oke, sebentar, jangan di stop sharing dulu. Dari jawaban kelompok 2, kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Farhan. Monggo, silakan. Kenapa H+ tidak menyumbangkan elektron? Oh, ini ya, kenapa H+ kok tidak menyumbangkan elektron? Ada yang mau menjawab pertanyaannya Farhan? Saya, Bu. Oke, Mia. Jawabannya karena H+ melepas elektron sehingga tidak mempunyai elektron. Iya, betul sekali. Jadi ini kenapa kok dikasih tanda H+? Plus ini artinya melepas elektron dan yang dilepas itu 1. H tadi nomor atomnya 1, punya 1 elektron terus dibuang. Jadi dia sekarang tidak punya. Jadi yang menyumbangkan hanya N saja. Paham ya Farhan kenapa H+ tidak menyumbang? Karena dia Lepas. Melepas elektron. Oke, kelompok lain mungkin? Sama, Bu. Oh, sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Silakan Safira, stop sharing dulu, Nak. Pertanyaan nomor 4. Gambarkan struktur Lewis dari ikatan kovalen koordinasi pada senyawa SO3. Di siapa kelompok 3 yang mau mewakili presentasi? Saya, Bu. Afifah ya. Sebentar, Afifah saya jadikan host dulu biar bisa presentasi. Oke, sudah, Nduk. Silakan. Iya, Bu. Oke, kita perhatikan Afifah menggambarkan struktur Lewis dari SO3. Oke, Mbak Afifah, silakan dijelaskan dari gambarnya ini, maksud dari gambarnya. Mbak Afifah ini masih mic-nya belum dihidupkan. Mic-nya dihidupkan dulu. Yang ini yang X ini. Elektronnya siapa yang X? Ini merupakan ikatan kovalen koordinasi karena yang menyumbang elektron hanya S, yang O tidak menyumbang elektron. Oke, kemudian bagus. Ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Sudah, Bu. Yang ini, yang bawah ini, ikatan apa? Yang bawah. Ini yang bawah ini kan hanya X saja ya, berarti ikatan apa ini? Yang ini, Bu. Iya. Ini kan sama dengan ini ya.
Berarti Ikatan kovalen koordinasi. ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan gambar O sama S sebelah kanan itu membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan O yang sebelah kiri dan S itu membentuk ikatan kovalen koordinasi karena hanya S yang menyumbangkan elektron. Yang bawah juga sama, itu juga ikatan kovalen koordinasi karena S yang menyumbangkan elektron, O-nya tidak menyumbangkan. Oke, itu menurut kelompok 3. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada tanggapan? Ada tanggapan Tidak, anak-anak? Tidak, sudah sama jawabannya? Sama, Bu. Oke. Sama. Oke, silakan Mbak Afifah stop sharing dulu. Oke, jawaban di lembar LKPD ada 4 soal, sudah terjawab semua. Dari pembahasan tadi, ada yang belum paham anak-anak? Paham. Paham ya? Oke. Anak-anak, sebelum kita akhiri, sebelum kita masuk ke penutup pada pembelajaran hari ini, kita bikin kesimpulan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa atau berani mengungkapkan pendapatnya untuk membuat kesimpulan? Saya, Bu. Saya, Bu. Rika dulu, yang angkat tangan tadi Rika dulu. Oke, Rika. Satu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ikatan kovalen koordinasi terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam gimana salah satu unsur tidak menyumbangkan elektron. Oke, jadi ikatan kovalen koordinasi terbentuk karena salah satu atomnya tidak menyumbangkan elektron. Oke, satu lagi. Bu. Oke, Farhan. Kesimpulannya adalah bahwa yang menyumbangkan elektron adalah atom pusat yang memiliki pasangan atom bebas. Oke, yang menyumbangkan elektron, pasangan elektron adalah atom pusat yang memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Coba perhatikan ini. Tadi amonium, ion amonium itu terbentuk dari NH3 ditambah dengan H+ membentuk NH4+. Nah, kalau digambarkan tadi gambarnya Vira sudah bagus, sudah jelas. Ini N itu dengan elektron valensinya 5, masing-masing yang 3 disumbangkan ke H, karena H bisa nyumbangkannya cuma 1, jadi N juga nyumbang 1 ke H. Ini, kemudian, nah, ditambahkan H+. Tadi Farhan tanya, kenapa sih H+ kok tidak menyumbangkan? Lah, tanda H+ ini menandakan kalau dia melepas elektron. Padahal H itu mempunyai 1 elektron, karena dilepas ya wes entek, sudah hilang. Sehingga ini kalau mau bergabung dengan H+, maka ini yang menyumbangkan elektron. Karena ini memiliki, apa ini namanya anak-anak? Pasangan elektron bebas atau disebut dengan PEB. Kita gambarkan gambarnya tadi seperti ini. Nah, jadi ini anak-anak yang sebelah sini, yang saya kasih garis 1 ini saya hubungkan. Ini H sama N, masing-masing H menyumbang 1, N juga menyumbang 1. Ini yang dinamakan ikatan apa, anak? Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Sedangkan ini H tidak menyumbangkan. Saya tarik garis juga.
Ini H tidak menyumbangkan. Ini yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Jadi tahu bedanya ya anak-anak ikatan kovalen biasa dengan ikatan kovalen koordinasi? Kalau ikatan kovalen biasa masing-masing menyumbang. Jadi kalau tadi Farhan, Afifah sama Mahrus tadi pergi beli bakso, Afifah sama Farhan ini bisa berikatan, namanya ikatan kovalen tunggal karena menyumbangkan. Afifah nyumbang, Farhan juga nyumbang. Tetapi kalau Farhan sama Mahrus karena Farhan saja yang nyumbangkan tadi, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Paham ya bedanya anak-anak? Paham. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Sebelum kita masuk ke penutup, sebelum saya akhiri, ini ada waktu sekitar 10 menit. Silakan masuk ke Google Classroom. Silakan mengerjakan post-test. Oke, paham ya? Jadi post-testnya dikerjakan, nanti nilainya bisa langsung keluar, bisa tahu untuk mengukur pemahaman kalian tentang ikatan kovalen koordinasi. Oke, anak-anak sudah selesai ya mengerjakan post-testnya? Ya. Ya, Bu. Bisa apa? Ada yang sulit? Tidak. Oke. Jadi untuk minggu depan tolong persiapkan materi setelah ini yaitu tentang ikatan logam. Oke anak-anak, sebelum saya akhiri, ingat pesan 3M, 3M. Apa anak-anak pesan 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan Pakai masker. Oke, terima kasih yang sudah ikut pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Salam sehat, salam bahagia. Sebelum saya tutup, silakan dipimpin berdoa dulu, Farhan. Kemana ini Farhan? Yang lainnya saja. Rika, dipimpin berdoa yuk. Berdoa dimulai. Selesai. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebahagiaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.